Ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul, Kenapa adat Minangkabau melarang menikah sesuku? Ada yang harus kita pahamin di sini. Kenapa adat Minangkabau melarang menikah sesuku, satu marga? Padahal dalam agama Islam menikah sesuku tidak dilarang. Satu lagi adat Minangkabau punya falsafah. Abs SBK, adat bersendikan sarak. Sarak bersendikan kita bulah. Timbul pertanyaan di benak kita kenapa adat melarang warganya menikah sesuku. Kawin sesuku yang dimaksud di sini adalah suatu hubungan pergaulan dan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan Minangkabau yang masih hubungan satu suku atau satu marga. Contohnya si Ali menikah dengan si Salbiah yang sama-sama bersuku jambak satu penghulu maupun beda penghulu. Adat Minangkabau tidak pernah mengharamkan menikah sesuku. Tetapi adat melarang. Antara mengharamkan dengan melarang itu berbeda. Menikah sesuku itu hukumnya halal. Tetapi orang Minang tidak mengerjakannya karena beberapa hal dan pertimbangan. Jadi adat bukan sembarang melarang. Tokoh-tokoh adat Minangkabau sudah mempertimbangkan dengan matang baik dan buruknya. Apabila lebih banyak mudaratnya atau sisi buruknya, itu tak masalah dilarang, karena tidak diharamkan oleh agama. Menjadi masalah apabila sesuatu yang diharamkan agama tapi dihalalkan oleh adat. Dan itu tidak ada di adat Minangkabau. Pernikahan sesuku menurut adat Minangkabau, apabila dilakukan tetap punya sanksi sosial, atau hukum adat. Misalnya apabila dilakukan juga, sang pasangan harus membawa keluarganya keluar dari lingkungan adatnya. Kalau mereka ingin kembali juga mereka harus memotong satu ekor kerbau. Yang kena sanksi bukan pasangan yang menikah saja, tapi keluarganya juga kena sanksi moral dari masyarakat. Tokoh-tokoh adat Minangkabau tentu tidak serampangan membuat aturan. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan kenapa menikah sesuku dilarang di adat Minangkabau. 1. Menikah sesuku adalah pernikahan yang dekat secara garis keturunan. Karena kita satu nenek. 2. Keturunan yang kurang berkualitas. Karena pernikahan yang terlalu dekat secara kekerabatan. Tentu kita dekat secara darah dan genetik. Akibat pernikahan ini secara medis bisa mengakibatkan keturunan cacat fisik dan keterbelakangan mental. 3. Kehilangan hak adat. Pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya. Tidak dibenarkan duduk di dalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak. Bahkan, ini menggambarkan betapa kurang bagus mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jawatan, menjunjung sako, yang terdapat dalam sistem adat Perpati. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku. Pasangan terlibat diperbilangkan sebagai laksana buah baluluk. Tak campak ke laut tidak dimakan ikan. Tak campak ke darat tidak dimakan ayam. Jadi pernikahan sesuku lebih banyak mudaratnya. Lebih baik dihindarkan. Sekali lagi kita tekankan, adat Minangkabau melarang pernikahan sesuku. Tetapi adat Minangkabau tidak mengharamkan pernikahan sesuku. Demikianlah bahasan tentang pernikahan sesuku. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di berita lainnya dan di channel yang sama.